Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bu Aminah. Kita masuk materi baru, perbandingan. Pengertian perbandingan. Secara umum, perbandingan didefinisikan sebagai membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Perbandingan X dan Y biasa ditulis X banding Y atau X per Y. Jumlah dan selisih perbandingan. Misalkan banyak benda pertama sama dengan A dan banyak benda kedua sama dengan B. Perbandingan antara A dan B ditulis A banding B. Perbandingan antara A dan B dapat ditulis A banding B sama dengan A banding B. Maka berlaku A per B sama dengan A per B. A dan B huruf besar itu menunjukkan nilai A dan B-nya. Sedangkan huruf A dan B kecil itu menunjukkan nilai perbandingan A dan B. Dari hubungan di atas diperoleh A sama dengan A per A tambah B dikali A tambah B. A sama dengan A per A tambah B dikali A kurang B. Bentuk A tambah B disebut jumlah perbandingan. Sedangkan A dikurang B disebut selisih perbandingan. Perbandingan senilai. Apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, sedangkan besaran lain juga bertambah besar. Contoh, perbandingan antara banyak buku yang dibeli dengan besar uang yang dibayarkan. Semakin sedikit buku yang dibeli, semakin sedikit uang yang dibayar. Semakin banyak buku yang dibeli, semakin banyak uang yang dibayarkan. Contoh yang B, perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Dalam hal ini waktu tempuh tetap. Jadi semakin dekat jarak yang ditempuh, maka kecepatannya
juga semakin kecil. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka kecepatannya juga semakin besar. Jika A dan B memiliki hubungan perbandingan senilai, maka berlaku A X1 X2 B Y1 Y2. Artinya di sini jika A X1 maka Y1, jika X2 maka Y2. Maka dari kejadian A dan B kita simpulkan jika dia perbandingan senilai maka perbandingannya searah. Jadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Atas per bawah, atas per bawah. Perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran lain justru semakin kecil. Contoh, perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Perbandingan antara waktu perjalanan dengan kecepatan pada jarak tertentu. Artinya di sini untuk perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sini semakin banyak pekerja berarti waktu yang dibutuhkan semakin dikit. Tetapi jika pekerjanya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan banyak. Nah, untuk perbandingan waktu perjalanan dengan kecepatan, semakin sedikit waktu yang ditempuh, maka semakin cepat kecepatannya. Begitupun sebaliknya, kalau waktunya lama, maka kecepatannya sedikit. Jika A dan B memiliki hubungan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku jika A dan B, jika X1 maka Y1, jika X2 maka Y2, maka perbandingan berbalik nilainya di sini tidak searah. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, di sini X1 per X2 atas per bawah sama dengan Y2 per Y1 bawah per atas. Skala. Skala merupakan perbandingan antara ukuran jarak atau panjang pada gambar dengan ukuran jarak atau panjang sebenarnya. Peta dengan skala 1:50.000
berarti setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Hubungan antara skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Contoh soal 1. Hilda mempunyai pita merah, pita biru, dan pita hijau. Perbandingan antara panjang pita merah, biru, dan hijau adalah 2:5:6. Jumlah panjang pita merah dan hijau adalah 440 cm. Jumlah panjang pita Hilda adalah kita misalkan A sama dengan panjang pita merah, B sama dengan panjang pita biru, C sama dengan panjang pita hijau. Diketahui A banding B banding C sama dengan 2:5:6. Jumlah panjang pita merah dan hijau adalah 440 cm. Maka diperoleh A sama dengan A per A tambah C kali A tambah C sama dengan 2/2 tambah 6 dikali 440 sama dengan 110. Berarti di sini panjang pita merah 110 cm. Lalu kita mencari panjang pita hijau. Kita gunakan perbandingan A per B sama dengan A per B. Panjang pita merah itu 110 per B sama dengan perbandingan A itu 2, perbandingan B 5, maka 2/5. B sama dengan 2/5 dikali 110. B sama dengan 275. Berarti di sini panjang pita biru itu sama dengan 275. Lalu untuk mencari jumlah ketiga pita tersebut atau pita Hilda itu sama dengan A tambah B tambah C, itu sama dengan jumlah pita merah dengan pita hijau ditambah dengan pita biru. Jumlah panjang pita merah dan hijau itu 440 ditambah dengan panjang pita biru itu 275, itu sama dengan 715. Jadi jumlah panjang pita Hilda adalah 715 cm. Nah, bisa juga digunakan cara lain, yaitu jumlah panjang pita sama dengan jumlah ketiga perbandingan
pita tersebut dibagi dengan jumlah pita merah dan hijau dikali dengan 440. Berarti di sini 2 ditambah 5 ditambah 6 per 2 ditambah 6 dikali 440 sama dengan 13 per 8 dikali 440 sama dengan 715. Contoh yang kedua, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 45 liter untuk menempuh jarak 480 km. Tangki mobil tersebut berisi bensin sebanyak 30 liter. Berapa jarak yang dapat ditempuhnya? Bensin 45 liter dengan jarak 480 km. Bensin dengan 30 liter, berapa jarak yang ditempuh? Karena di sini antara banyak bensin dengan jarak, maka soal nomor 2 ini merupakan perbandingan senilai. Berarti perbandingannya searah. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. 45 per 30 sama dengan 480 per X. Kita sederhanakan 45 per 30 kita sama-sama dibagi dengan 15. 45 dibagi 15 dapat 3, 30 dibagi 15 dapat 2. Berarti perbandingannya 3 per 2 sama dengan 480 per X. Kita kalikan silang, 3 kali X 3X, lalu 2 dikali 480. X sama dengan 2 dikali 480 dibagi 3. X sama dengan 320 km. Ini artinya berarti untuk bensin 30 liter maka menempuh jarak 320 km. Nah, berarti ini jelas merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin sedikit bensin yang dipakai maka semakin dekat jarak yang ditempuh. Contoh yang ketiga, untuk menempuh jarak tertentu, sebuah truk memerlukan waktu 12 jam dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika sebuah bis bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka jarak tersebut dilalui dalam waktu. Nah, di sini kita buatkan kolom ya. Waktu dan kecepatan. Kolom ya, kita buat kolom waktu dengan kecepatan. Untuk 12 jam dia memiliki kecepatan 45 km per jam. Untuk 60 km ya, untuk kecepatan 60 km berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini waktu dengan kecepatan ini berarti perbandingan berbalik nilai. Maka perbandingannya ini terbalik ya. Jadi atas per bawah sama dengan bawah per atas. 12 per T sama dengan 60 per 45. Lalu 60 per 45 nya kita sederhanakan. Kita bagi 15. 60 dibagi 15 dapat 4. Per 5 dibagi 15 dapat 3. Maka perbandingannya 12 per T sama dengan 4 per 3.
Kemudian kita kalikan silang. Ya, 4 dikali T sama dengan 3 dikali 12. Maka T sama dengan 3 dikali 12 itu 36. Berarti 36 dibagi 4. T sama dengan 9 jam. Berarti di sini untuk kecepatan 60 km dapat dilalui dengan waktu selama 9 jam. Contoh yang keempat tentang skala. Skala Dena suatu peta 1:250.000. Jika jarak kota damai dan kota aman pada peta tersebut 4,5 cm, maka jarak kedua kota tersebut adalah, di sini skalanya adalah 1:250.000. Berarti untuk mencari jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikali skalanya 250.000. Berarti 4,5 dikali 250.000 sama dengan 1.125.000 cm. Kita ubah menjadi kilo, menjadi 11,25 km. Jadi jarak kota damai dan kota aman sebenarnya adalah 11,25 km. Oke. Terakhir di sini ada soal latihan. Yang pertama soal tentang perbandingan, ya. Ada 3 objek perbandingan. Kemudian ditentukan jumlah 2 objek lainnya. Yang ditanya jumlah objek yang lainnya. Ya, di sini perbandingan banyak pengunjung perpustakaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Gitu ya. 3:4:5. Jika jumlah pengunjung pada Senin dan Selasa 56 orang, maka banyak pengunjung hari Rabu adalah. Jadi di sini nomor 1 kalian kerjakan, ikuti contoh yang nomor 1. Dan soal latihan nomor 2 di sini tentang perbandingan. Ya. Kalian tentukan apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Di sini bensin dengan jarak, ya. Kalau bensin dengan jarak berarti dia senilai atau berbalik nilai. Kalian tentukan. Nomor 3, ini soal perbandingan tentang pekerja dan waktu. Nah, ya. Kalau pekerja dengan waktu berarti ini termasuk perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai. Kemudian soal yang keempat ini tentang skala. Ya, diketahui skalanya, lalu diketahui juga jarak petanya. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Ya, ini kamu kerjakan, lihat contoh yang nomor 4. Oke, cukup sekian untuk materi perbandingan. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.